warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Luar biasa kita mengangkat. Perkenalkan, saya Lutfi Chandra Pradipta dengan NIM 272025 Saya berasal dari Prodi Teknologi Rekayasa Pemeliharaan Alat Berat. Di sini saya akan mengerjakan tugas dengan matkul alat dan perlengkapan kerja bengkel dengan dosen pengampu yaitu Bapak Luki Ahmadepian dan instruktur Bapak Muhammad Zainal Arifin. Di sini saya akan mereview ulang materi yang telah diajarkan di semester 1. Habitus dan electrical down. Lalu APD apa saja yang saya gunakan pada saat praktek? Di sini ada safety helmet, safety glass, safety glove, dan di sini ada face, dan di sini juga ada safety shoes. Oke, lanjut. Di sini saya ada di depan Handy Tools. Saya akan mereview apa saja yang ada di dalam Handy Tools. Yang pertama ada adjustable wrench sama pipe wrench, crowbar, dan long extension, nail handle, extension, dan socket. Dan di sini ada juga torque wrench. Yang kedua, di sini ada basket strapper, rubber hammer, copper hammer, dan plastic hammer. Dan di laci yang ketiga ada magnetic pickup tool, kayak handle wrench, dan ada sliding T-bar. Dan di sini juga ada patch hand chisel, lalu ada Allen key. Di laci yang ketiga, di sini ada combination wrench sama torx, dan ada torx key. Di laci yang selanjutnya, di sini ada long nose plier. Di sini ada long nose face grip, adjustable wrench, dan di sini juga ada face grip. Selanjutnya di sini ada sliding T-bar, ratchet, ada extension, socket, one socket, dan di sini juga ada universal socket joint, dan ini socket. Di laci yang selanjutnya, di sini ada long nose plier, combination plier, cutting plier, dan di sini juga ada screwdriver cross dan screwdriver minus. Laci yang terakhir, di sini ada plastic hammer, barpen hammer, filler kick, dan di sini juga ada patch and chisel. Oke, lanjut. Di sini ada alat ukur yang manometer yang gunanya untuk mengukur massa jenis. Oke, kita lanjut saja ke pengukurannya. Pertama-tama kita buka dulu bentuk kakinya. Lalu kita masukkan hidrometernya ini ke dalam kaki. Menunjukkan bahwa hasil ukurnya itu ada di warna hijau, yang dimana itu warna hijau menunjukkan kaki itu bagus. Kalau warna putih itu masih layak pakai, dan untuk warna merah itu kondisi kakinya sudah harus dicas. Kita sudahkan. Dia untuk kakinya. Oke, kita lanjut ke alat ukur yang selanjutnya, yaitu refraktometer. Di
sini ada refraktometernya, kita buka terlebih dahulu. Di sini ada refraktometer, ada lap, ada pipet, dan ada mini screwdriver minus. Pertama-tama kita kalibrasikan dulu. Kita ambil air bersih terlebih dahulu. Kita teteskan beberapa saja. Lalu kita kalibrasikan. Sudah terkalibrasi, bisa dilihat. Garisnya sudah di atas tulisan Waterland. Lalu langkah yang kedua, kita lap terlebih dahulu. Lalu kita ambil air aki yang kita tes. Kita teteskan beberapa saja. Lalu kita lihat hasilnya. Sini sudah terlihat hasilnya. Hasilnya adalah satu titik 1.12 yang menandakan akinya itu butuh pengecasan. Oke, kita lanjut untuk pembersihannya. Kita lap dulu air akinya sampai benar-benar bersih. Masukkan si pipetnya ke dalam box. Sekian video pengukuran refraktometer dari saya. Mari kita lanjutkan ke alat ukur yang selanjutnya. Lanjut di alat ukur yang selanjutnya, yaitu tachometer. Di sini tachometer fungsinya adalah untuk mengukur kecepatan atau RPM. Langsung saja kita praktekkan. Kita ini dulu, kita ke speed 1. Lalu kita nyalakan tachometernya dan mengarahkan ke stikernya ini. Dan speed 1 menunjukkan angka yaitu 1032,1.
lanjut ke speed yang kedua. Speed yang kedua di sini adalah 2542,8. Lalu kita lanjut ke speed yang ketiga. Lalu di speed yang ketiga angkanya adalah 4135,6. Oke, baik. Jadi segitu saja pengukuran tachometer dari saya. Terima kasih. Mari kita lanjutkan ke alat yang selanjutnya. Oke, kita lanjut ke alat ukur yang selanjutnya, yaitu baterai tester. Di sini bisa kita lihat ada indikasi warna-warnanya, yang dimana itu warna putih menandakan akinya itu dalam good kondisi atau kondisi bagus, dan yang hijau itu akinya dalam kondisi normal, dan yang kuning itu butuh pengecasan, dan yang merah itu aki habis. Oke, kita lanjut saja ke pengukuran dari si aki ini. Pertama-tama kabel merah terlebih dahulu, tapi jangan lebih dari 5 detik. Oke, di sini hasil pengukuran menunjukkan bahwa si baterainya ini menunjukkan ke warna merah, yang dimana ada di 12 volt. Warna merah itu artinya baterai ini habis atau butuh pengecasan. Oke, sekian dari saya. Mari kita lanjut ke alat yang berikutnya. Oke, kita lanjut ke alat yang selanjutnya. Di sini ada avometer dan klemeter, dimana avometer dan klemeter ini buat menunjukin si tegangan yang masuk ke aki dari baterai charger tersebut. Oke, kita mulai saja di sini. Yang pertama, kita colokan dulu ke si avometernya. Untuk yang merah ini positif. Lalu kita hidupkan ke ampere. Kalau udah begini, kita nyalakan, kita kalibrasi dulu. Lalu kita nyalakan si baterai charger. Di sini angkanya adalah 0,003. Lalu kita pasangkan si klemnya ini ke positif. Dan hasilnya adalah 0,002. Oke, jadi sekian pengukuran avometer dan klemeter dari saya. Kita lanjut ke alat selanjutnya. Oke, lanjut di alat ukur yang selanjutnya. Di sini ada avometer. Avometer gunanya adalah untuk mengukur arus AC DC, AC dan DC, atau juga bisa untuk mengukur OHM. Dan di sini ada sekring yang
ininya adalah 10 ampere. Nah, bisa kita ukur dulu di sini. Pertama-tama kita tancapkan yang merah ini ke sini dan yang hitam ke sini. Lalu kita setting ke ohm. Lalu kita ukur. Lalu di sini kita dapat hasilnya yaitu 0,2 atau sini kita dapat hasilnya adalah 0,2, yang artinya sekring ini dalam kondisi baik atau bagus. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan. Mari kita lanjut pengukuran ke material yang selanjutnya. Kita lanjut ke pengukuran yang selanjutnya, masih di voltmeter. Di sini kita akan mengukur voltase dari si akinya ini. Pertama-tama kita colokkan dulu yang ini ke merah dan yang ini ke hitam. Lalu kita setting ke DC. Lalu tancapkan ke terminal plus dan terminal minus. Di sini hasilnya adalah 9,83 yang menandakan aki ini sudah tidak layak pakai. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mari kita lanjut ke yang selanjutnya. Oke, lanjut kita ke alat yang selanjutnya yaitu baterai charger. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara-cara atau langkah-langkah untuk mengecas baterai. Pertama-tama di sini kita lihat dulu ampere ya. Di sini ampere-nya itu 45 Ah. Jadi kita gunakan yang di baterai charger ini 20 sampai 80 Ah. Dan di sini juga ada 80 sampai 300 dan 300 sampai 900 Ah. Dan di sini juga ada timer boost untuk fast charging atau pengisian cepat. Oke, kita lanjut ke itu alatnya. Kita lanjut coba alatnya. Pertama-tama kita colokkan dulu. Lalu kita pasangkan jepit ini yang positif dulu. Lalu yang negatif. Sini kita setel yang ke 20 sampai 80 Ah. Dan di sini bisa kita lihat sudah terisi. Oke. Jadi itu saja video pengecasan baterai charger dari saya. Terima kasih. Mari kita lanjut ke alat yang selanjutnya. Oke, lanjut. Di sini ada yang namanya jangka sorong atau vernier caliper. Gunanya untuk mengukur diameter dalam dan diameter luar. Di sini bisa kita lihat ada yang di atas itu namanya skala utama. Dan yang di bawah ini adalah skala nonius. Mari kita coba praktekkan ke benda yang kita akan ukur. Lalu kita baca hasil ukurannya. Di sini skala utama menunjukkan di angka 28 dan skala noniusnya ada di
ada di 45. Jadi totalnya itu 28,45. Nah, segitu saja video jangkau sorong atau vernier kaliper untuk cara pengukurannya. Nah, mari saya akan melanjutkan ke alat ukur yang selanjutnya. Oke, kita lanjut ke alat selanjutnya, yaitu instrumen tool yang namanya itu silinder bore gauge. Sini silinder bore gauge itu gunanya untuk mengukur ketirusan atau keovalan. Langkah-langkah yang kita lakukan yaitu adalah mengukur. Sebelumnya kita di sini memakai 3 alat, yaitu vernier caliper, micrometer, dan ada bore gauge. Lalu kita masuk ke pengukurannya. Kita masuk untuk mengukur diameter dalam menggunakan vernier caliper 0,05. Di sini hasilnya adalah 81,60. Jadi kita dapat diameternya adalah 81,60. Lalu kita melanjutkan ke pengukuran si bore gauge-nya. Mari kita lanjutkan. Kemudian kita kalibrasikan dulu si bore gauge-nya ke micrometer. Di sini si replacement root dan washernya sudah dipakai ke ukuran pas ini, yaitu 82. Kita bulatkan saja di 82. Lalu kita kalibrasikan di sini. Dari sini udah 0 ya. Sudah 0. Lalu kita lanjutkan ke pengukuran X1. Sini kita melakukan 6 pengukuran ya. Ada X1, Y1, dan X2 dan X3. Oke, lanjut ke pengukuran X1-nya. Sini kita goyangkan 3 kali. Sini hasilnya adalah 82,00 mm. Lalu kita langsung ke yang X2, yaitu di tengah-tengah ya. Sini kita goyangkan lagi. Sini hasilnya adalah 82,00. Lanjut ke yang X3, yang paling bawahnya. Goyangkan lagi 3 kali. Sini kita juga mendapatkan hasilnya yaitu 82. Oke, baik, kita lanjut ke pengukuran yang ketiga, yaitu Y1. Y1 di sini angkanya menunjukkan 82,0. Lalu di yang Y2 lanjutkan pengukuran di Y2. Goyangkan. Sini juga masih 82,00. Sini pengukurannya 3 yang terakhir itu 85,00.
2,01. Oke, baik, kita dapatkan sudah hasilnya, lalu kita ukur. Oke, kita lanjut ke penghitungannya ya. Ini satu tadi kita dapat 82,00. Satu juga tadi sama juga. Ini juga dan D3 tadi kita dapat hasilnya itu 82,01. Kita dapat ini kita rumus pengobalan yaitu X1 dikurangi Y1 dan X2 dikurangi Y2 dan X3 dikurangi Y3. Lanjut di sini X1 nya itu ada X2 dan Y2 itu ada Y3 dan kurang Y3. Ini kita dapat ada 0,01 yaitu di mana penegakan itu ada keempalan di sini ya. Lalu urusan pertama itu X1 dikurang X2 dan dikurang X3. Kedua itu ada X1 kurang Y2 dan dikurang Y3. Pertama kita beri dulu. X1-nya adalah 42,00 kurang X2 82. Ini 1 dikurang Y2 kurang ya, Y2 nya juga sama. Kurang Y3. Y3 ini itu ada 0,01 mm.
0,01, di mana 0,01 ini masih masuk standar software book atau ya, kita sudah mendapatkan keterusannya 0,01 dan komalannya 0,0. Kita sudah mendapatkan keterusannya 0,15 dan 0,00, yang dimana standar tertingginya itu 0,25, 0,50 dan 0,75, dan ini juga ada 1 mm. Dan cukup segitu saja ukuran dari saya, pengukuran dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, di sini saya akan melanjutkan ke alat ukur yang selanjutnya, yaitu mikrometer. Di sini mikrometernya adalah ketelitian 0 sampai 25 mm. Di sini tuh ada yang namanya ratchet, dan di sini juga ada yang namanya skala timbel, dan yang ini skala utama. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu adalah mengkalibrasi si mikrometernya ini. Pastikan sejajar di angka 0. Ini belum sejajar, dan kita akan sejajarkan menggunakan kunci ini. Dan di sini sudah saya sejajarkan menggunakan kunci mikrometer ini. Dan saatnya mulai pengukuran. Di sini saya menggunakan plat disc brake. Lalu kita kencangkan di sini. Jika sudah terasa kencang, kita putarkan ke atas 3 kali. 1, 2, 3. Lihat, lalu kita ukur di sini. Di sini hasil pengukurannya adalah 3,20. Oke. Dan kita sudahkan, kita kendorkan dulu, lalu keluarkan semudahnya ini. Sekian pengukuran mikrometer dari saya. Terima kasih.